Pencarianku tentangmu adalah perjalanan yang melingkar. Sepanjang aku berjalan, sedekat itu pula lah sesungguhnya kau menyertai. Sejauh apapun aku mencarimu, maka sesungguhnya sejauh itu pula aku makin kehilangan. Kau tak pernah pergi dari tempat mula kau ada. Aku mencari sesuatu yang sesungguhnya telah ada dalam diri. Risalah Musa. Gelap di tubuh yang terkapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Warna Nusantara, Warisan Naskah Nusantara. Nusantara. Terima kasih sudah nonton edisi sebelum ini. Ya, kali ini kita akan lanjut membedah naskah Naskah. yang mungkin agak beda dengan kemarin. Ya, kalau kemarin itu kita kan membedah naskah yang ada di Nusantara. Ya. Nah, sekarang kita coba beralih ke dunia luar. Dunia luar. Luar dunia. Luar dunia. Tapi masih di dalam Masih ada di bumi ya. bumi. Bukan lain dunia mas ya? Bukan. Nah, saya sebagai pencinta Rumi, Wah. Jalaluddin Rumi. Oh, menarik nih. Ini alhamdulillah semesta mendukung saya bertemu dengan penyair juga yang ternyata beliau ini pencinta Rumi diam-diam. Dulu awal kesini mungkin ya sebagai sastrawan Indonesia yang bergelut dengan budaya-budaya lokal, tetapi ternyata bacaannya juga Rumi juga. Wah, ini gimana ceritanya ini? Nah, sepanjang perjalanan saya membaca Rumi, kemudian bahkan beberapa syairnya saya hafal. Keren. Hafal hanya beberapa dan terinternalisasi. Bahasanya. Apa kuwi? Merasuk dalam diri. Wah, Merasuk dalam menjiwai diri. gitu ya, menjiwai. Sampai dalam perjalanan itu saya seringkali ketika dalam kondisi gundah gulana, itu syair-syair Rumi itu membawa hanyut dalam kebahagiaan. Ini menenangkan atau mau makin gelisah nih? Kalau itu rahasia. Berikut. Yang pasti sih tambah bahagia. Tapi memang Rumi itu luar biasa. Dahsyat ya, dahsyat. Dahsyat benar. Tetapi, nah ini masalah ini. Nah, ini masalah. Tapinya ini masalah ini. Tapi sepanjang mungkin masih pendek ya. Nah. Bertahun-tahun saya mendengar nama Rumi, kemudian membaca ulasan tentang beliau. Tapi baru beberapa waktu yang lalu saya menemukan manuskrip asli dari Rumi itu tersebut. Benar. Karena itu asli fisik. Asli fisiknya. Bukan duplikat, juga bukan imitasi. Iya. Tapi asli bahwa itu adalah naskah yang ditulis oleh Rumi pada abad ke-13. Oh, itu yang apa? Nah, itu kayaknya judulnya sih Masnawi. Oh, wih. Yang Masnawi itu? Iya, dan itu kan sering diulas orang. Betul. Ya. Selama ini banyak beredar gitu, tapi baru beberapa waktu lalu lah saya menemukan fisik aslinya dan merasa bagaimana ya? Sangat istimewa. Ya, pastilah karya istimewa. Karya pujangga ya. Dan itu saya dokumentasikan dengan peralatan yang saya punya gitu ya. Karena ini juga apa ya, sebagai spiritualitas digital. Beruntung kamu tuh, beruntung Mas. Ya, alhamdulillah. Bisa ketemu Diwan Masnawi itu. Dan ini mungkin tidak banyak diketahui pengkaji Rumi ya, bahwa ternyata manuskrip Rumi itu ada di Qatar. Kok Qatar? Katanya tadi kamu nemuin. Nah, itu artinya melihat secara tidak sengaja, tetapi itu bagi saya sebagai magnet bahwa ini loh Rumi yang dulu kamu kagumi. Ada di depan mata, dan itu saya berdiam diri dan terasa bahwa wah, ini spiritual yang sangat menyentuh gitu ya. Kalau aku istilahnya diperjalankan. Nah,
Jadi kamu Betul. tidak menduga kan tiba-tiba ketemu itu Betul. di Qatar lagi. Di Qatar. Di mana itu? Tempatnya lebih spesifik adalah Qatar National Library. Perpustakaan Nasional Qatar. Betul. Saya bentar. Aku bingung nih. Ini ceritanya gimana? Kok tiba-tiba kamu udah nyampe ke Qatar? Ini ada apa? Nah, Aku nggak yakin tiba-tiba kamu berangkat ke Qatar Betul, sendiri dalam betul. kondisi nggak yakin aku. aku meskipun sudah di Indonesia, Iya. aku masih kayak mimpi nih. Iya. Oh pernah ya ke sana ya. Ya selama ini kan cuma ngelihat di media sosial, di media-media bahwa Qatar itu punya koleksi perpustakaan yang sangat-sangat melimpah, sangat betul, kaya betul. raya. Dan alhamdulillah berkat Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan. Oh jadi ada proyek yang harus dikerjakan ke sana, Nah, ada tugas itu dia. Riset. Betul, Oh betul. alah, lagi gimana itu? Oke, lanjut. Jadi Menarik ini. Ada usaha dari pihak Indonesia untuk menggaungkan sekaligus menggolkan. Kan beda ya, Kerjasama sama Qatar. Kerjasama dengan beberapa negara termasuk Qatar untuk Saya sebentar. Apa kaitannya Indonesia ngurusin Rumi ke Qatar? Nah, sebenarnya proyek intinya itu bukan tentang Rumi spesifik. Oh alah, ya lanjut. Tetapi akhirnya bisa menyambung kemana-mana. Ya pasti nah. Ya. Nah, kalau proyek aslinya itu tentang jalur rempah. Jalur rempah ini oleh Indonesia akan diajukan sebagai warisan dunia, Memory of the World di UNESCO, PBB ya. PBB ya. Oh paham aku sekarang. Jadi ceritanya kamu itu dapat dapat dukungan dari pemerintah. Betul. Untuk riset ke Qatar. Ya. Konteksnya tentang jalur rempah. Jalur rempah. Gitu kan. Aku bisa duga nih. Ini kira-kira nih. Ya. Boleh kan menduga. Entah Boleh. benar atau enggaknya. Nah, di dalam proses kamu melakukan riset rempah ini, di situ kamu ketemu Dewan Masnawi, Mas bener Nawi, nggak? betul. Nah, itu gimana ceritanya awalnya? Sebelum itu deh. Ya. Qatar itu kan kita banyak kenal pada saat Piala Dunia ya. Bulan lalu itu kan Qatar benar luar biasa sampai bangun gedung dan lain sebagainya karena teknologi pembangunan luar biasa. Ya. Terus kedua barusan kemarin Indonesia masuk ke ini ya Mas ya. Piala Asia. Piala Asia 16 ya. 2023. Sampai ke 16 besar ya. Ya, 16. Tumbang lawan Australia. Tuh. Menangnya lawan. Apaan? Soalnya mau Vietnam doang. Tapi itu alhamdulillah, prestasi lah, alhamdulillah itu ya prestasi. prestasi lumayan. Pertama Mas, jadi harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Nah, udah lepas balik lagi ke rempah Rumi. Nah, Rumi. itu kondisi sebelum ke Rumi nanti. Iya. Pasti penonton pengen tahu lah. Ya, kira-kira suasana alam di sana itu sama nggak sama kita? Ya ini mungkin klasik ya, tapi Iya, betul. beberapa orang yang suka ngelencer ya paham, tapi kalau orang kan belum tentu semuanya bisa ngelencer ke sana. Betul. Nah, ini pertanyaan inti daripada inti. Soalnya kita memang harus lihat kondisi cuaca juga, kemudian soalnya akan pengaruh pada budget juga, kan, ongkos dan sebagainya. Nah, kebetulan pas kami ke sana itu masih musim panas. Jadi hawanya sangat panas. Kalau di Indonesia ya kita keluar itu udah biasa, meskipun terik tapi masih bisa beli gorengan gitu. Betul. Kalau di sana udah terik, udah nggak ada gorengan, susah juga nyari. Enggak umum. Berapa lama sih, Mas Atung, perjalanan ke 2 bulan. Cuma Bukan, maksudku perjalanan dari Jakarta ke Qatar itu. Aku kira tadi Jangan stay sana. loncat-loncat. Skrip iki ngene sik perjalanan sik, entar habis itu baru ke sana. Tenang Jadi aja. perjalanannya 9 jam. 9 jam. 9 jam kita Berangkat jam, jam 1 dini hari. tiba di sana Di sana di Doha, ibu kota Qatar itu jam setengah 6 setengah 6 pagi. Waktu sana. Panas sih sampai sana. Sudah panas. Jam 6 pagi udah panas. Sudah panas. Apalagi kita menunggu jemputan dari KBRI yang beliau juga sudah ada di bandara. Siapa itu? Itu Pak Anto. Pak Anto. Orang Bogor, ya. Orang Bogor di sana sudah lama. Akhirnya menyebut kami di luar bandara, dan ketika keluar dari bandara itu langsung merasa bahwa wah, Ada yang berbeda. ada yang berbeda. Terasa tubuh itu hair dryer semuanya gitu. Panas gitu.
Itu Project Mendikbud dari siapa sih? Dirjen Kebudayaan. Siapa itu? Nah, itu ada pimpinan pucuknya ya, Pak Hilmar Farid. Pak Hilman Farid. Terus oke, tahu aku. Kemudian ada Pak Restu Gunawan. Pasti Pak Restu yang ini yang langsung Nah, Pak Restu yang banyak juga yang memberikan kita dukungan. Gitu terlibat ya. langsung dalam konteks ini. Sangat terlibat banget ya. Kemudian ada Mas Rafli, Mas Dimas dan banyak. Banyak ya. Kita sudah melaksanakan diseminasi seminar. Oh, sebelum berangkat ke sana ya? Sebelumnya juga ada, kemudian pasca berangkat juga ada lagi. Terus berapa orang yang berangkat ke sana? Yang berangkat ke sana tim inti 3 orang. 3 orang. Tapi alhamdulillah mentor juga berangkat di minggu terakhir kita akan pulang. Mantau soalnya ya. Mantau betul. Terus lanjut sampai di Qatar. Itu gimana tuh? Nah, kaget nggak? Kaget. Lihat cuacanya tuh. Banyak yang bikin kita kaget ya. Selain cuaca juga pemandangannya. Betul. Pemandangannya penuh dengan pasir. Biasanya hijau semua ya. Biasanya hijau semua. Biasanya ini rambutan, mangga gitu ya. Salah satu yang saya amati ternyata di sana itu rumput itu disiramin. Maksudnya? Kalau di sini kan rumput kan ya kelereran saja. Iya, kelereran tumbuh. Di sana rumput itu istimewa, jadi harus dirawat, disiram, Mas. Iya. Saking tidak banyaknya tumbuh-tumbuhan. Betul, gitu. Iyalah, iya pasir, padang pasir gitu ya. Padang pasir. Tapi di samping itu kemajuan arsitektur juga sangat megah sekali. Oh, kalau itu nggak perlu diragukan. Itu teman-teman lihat di TV kan juga udah dahsyat kan. Semua bangunan yang unik ada di sana. Yang bentuknya kerucut kayak bundar lah, nggak jelas ada di sana. Itu kalau di termasuk stadionnya Mas. termasuk sepak bola. ini Mas, yang apa namanya? Kalau di konstruksi bangunan itu udah posmo ya. Artinya sudah tidak standar ya, bangunan itunya itu ya. Nah, ini juga pengalaman menarik bagiku ya. Ketika aku pulang dari sana, pertama dari Bandara Suta ke Jakarta, masuk tol, aku lihat beda banget gitu. Ini gedungnya kotak-kotak semua Jakarta. Di sana tuh ada yang begini, ada yang begini. Wah, benar-benar itu shock gitu loh. Oke. Shock culture ya. Oke, selanjutnya yang kedua nih Mas Atung nih. Berapa lama Mas Atung ke Qatar? Di Qatar maksudnya? Ya, di Qatar itu kita 30 hari. 30 Tapi hari. karena kita berada di pertengahan bulan September 15, kemudian sampai Oktober 15. Pas 30 hari. Itu setiap hari itu kemana aja selama di Qatar tuh? Selama di Qatar ya kita masih berkutat di ibu kota ya, di Doha. Di Doha-nya berarti ya? Pernah kita keluar Doha sedikit karena memang mengunjungi situs arkeologi. Masih aneh. Ada kayak di Indonesia kayak candi lah. Iya, gitu betul. Tapi itu permukiman yang sudah tidak dipakai. Udah nggak ada penghuni di situ. Sudah tidak ada penghuni, tapi masih banyak lempengan-lempengan guci. Itu di istilahnya apa ya? Di sterilisasi di istilahnya. Nggak boleh dibuat pemukiman gitu. Betul. Ya, sedang direhab, oleh pemerintah akan dibikin semacam museum gitu ya. Nah, terus kedua nih. Berarti kan Mas Atung udah di Qatar nih. Nanti soal lifestyle di Qatar kita belakangan lah. Kita fokus aja dulu ya. Betul. Itu bisa sesi sendiri nanti tentang Qatar. Tergantung nanti Dubes Qatar kira-kira kedutaan di sini mau bantu kita nggak untuk ngupas Qatar secara spesifik. Nah, sekarang langsung fokus ke bahasan aja. Ya. Berarti Mas Atung ke sana itu dalam konteks jalur rempah Nusantara pastinya ya, sampai kemana aja ataupun sebaliknya. Berarti urusannya sama naskah dong. Betul. Karena kan Mas Atung filolog, nggak mungkin nggak ada hubungannya sama naskah. Iya. Apa yang Mas Atung temukan di sana? Apa yang menarik di sana? Tentang naskah ya? Pastinya. Tentang naskah, terutama kita memang yang diutamakan mencari naskah tentang rempah-rempah. Nah, yang menarik adalah kita menemukan sebuah catatan dari seorang intelektual, Ibnu Baitor. Ibnu Baitor ini terkenal sebagai ahli farmasi kedokteran. Nah, beliau ini menulis khasiat-khasiat rempah-rempah dari Nusantara. Maksudnya dia mengumpulkan rempah terus dibuat di sana gitu. Nah, ini dia, ini yang masih miss bagi ini? kita belum mendalami secara komprehensif ya. Apakah orang Nusantara yang mengajari orang Arab atau orang Arab yang akhirnya dia ke Nusantara hanya butuh bahannya aja gitu ya, atau iya. memang di Indonesia tuh dia dapat
dapat pengajaran atau dapat knowledge lah Ya. knowledge tentang bagaimana memperlakukan rempah ini gitu. Betul. Itu belum sampai sana. Belum, karena kita baru menemukan satu naskah itu. Kita perlu mendalami lebih jauh lagi, apakah orang Arab yang kemudian memberikan sumbangsih kepada catatan dunia ini, atau memang orang Nusantara yang berkeliling sampai ke sana untuk mengajarkan gitu. Betul. Tapi yang menjadi poin adalah bahwa di sana itu tidak ada lada, tidak ada kemiri. Pastinya padang rumput. Yang ada kan pisang gitu. di tropis kita ya, yang cuma 2 musim ya, penghujan dan kemarau ini, begitu. Nah, terus tadi berarti itu catatan ya tadi ya? Ya, catatan manuskrip. Manuskrip yang menceritakan tentang bahwa ada bangsa Arab dari suku sana ke Indonesia dapetin rempah itu. Ya. Oh, Artinya pada masanya bahwa rempah ini sebagai komoditi yang dicari banyak orang, bahkan 1 ons lada itu bisa lebih mahal daripada emas. Karena emang pionirnya ya. Berarti ini termasuk ini ya, buat mumi segala macam itu kali ya? Betul, kalau itu kayaknya loh ya, benar ya? Kapur ya, kapur. Itu termasuk rempah Barus ya? Barus ya, di daerah Barus. Ya, itu termasuk khas-khas Nusantara itu ya. Berarti sebetulnya tujuannya dalam rangka itu. Tapi masih banyak ya ditemukan banyak hal yang selama Mas Atung ke Qatar itu yang kaitannya sama Nusantara, banyak. Nah, akhirnya banyak sekali. Akhirnya kita punya sebuah rekonstruksi sejarah. Apa Ki? Kok ketoknya serem ngono Ki? Gimana? Rekonstruksi sejarah. Membangun ulang sejarah kali ya. Betul. Bahwa ketika ada jalur perdagangan rempah-rempah, itu tidak semuanya berkenaan dengan ekonomi belaka. Betul. Tetapi di situ ada jalur intelektual. Contohnya, bagaimana mungkin orang-orang atau intelektual Nusantara itu punya karya ada di sana. Karyanya ada di sana. Ada di sana. Dan bahkan mengajari orang Arab, ada catatannya juga. Beberapa penelitian jurnal juga menyebutkan itu. Misalnya keren. Ya, ada nama Abdul Somad Al-Palimbani. Oh ya, itu. Nah, abad ke-17-18. Di sana ada catatannya ditemukan. Nah, sampai akhirnya kita punya sebuah temuan sedikit lah bahwa jalur rempah ini bukan sekedar berdagang, tapi juga dakwah. Jadi bukan sekedar barang dagangan atau customer good itu aja ya, tapi ternyata banyak hal ya. Iya, ternyata ada pertukaran knowledge ya, budaya, agama, pengetahuan segala macam itu. Sampai yang menarik adalah di ranah kuliner misalnya, bahwa minuman khas Qatar itu dinamakan teh karak. Karak kan kalau wong Jawa karak itu ini apa nasi kering, nasi dikeringkan tuh kan ya. Itu karak kan tuh. Karak intip. Jadi intip barang lu ya. Sama telur apa kalau Betawi? Iya. Kerak telur kalau di Bali ya. Nah, kalau di Qatar itu kalau di Qatar itu teh karak. Ternyata itu adalah teh yang dicampur dengan kapulaga. Loh, itu kita biasa kalau ada ya namanya itu ya di kita ya. Di Arab Saudi juga ada. Nah, sementara bahwa kapulaga itu ya khas Nusantara, pasti tidak ada di tempat lain. Artinya itu bahwa pertukaran budaya, kemudian pemakaian rempah-rempah itu negara Arab sudah akrab dan itu pasti sudah terjalin sejak berabad-abad lalu gitu ya. Nah, terus yang ini selain itu tuh ada nggak artefak-artefak lain yang juga Mas Atung ya lihat lah? Ada banyak. Ada yang misalnya kapal Karam Cirebon. Kapal Karam Cirebon? Iya, ada juga. Maksudnya? Artinya gini, bahwa ada kapal pada abad 10 perjalanan dari Arab, India, ke Cina, tapi dia tenggelam di Laut Cirebon. Itu kayaknya bukan tenggelam, bukan lintasan berarti. Bisa jadi Cirebon itu tujuan. Iya. Karena kalau perlintasan kan kalau ngelihat petanya itu kan berarti aturannya di Selat Malaka dia. Selat Malaka naik ke atas kan? Ya, langsung ke Cina sana larinya. Tapi malah ke selatan ya. Kalau ke selatan berarti itu bukan lintasan. Bukan lintasan tapi tujuan. Jadi memang tujuannya ke Cirebon. Jadi begitu loh.
kan emang Cirebon dikenal dengan Betul. banyak Pelabuhan. pelabuhan. Dulu memang masa lalu itu Cirebon memang ini, memang Cengho banget di sana juga betul. kan. Itu ada jangkarnya juga ada di wihara besar, di benteng besar ada. Ada ya Jangkarnya Cirebon. ada. Ya berarti memang tujuan berarti ya. Jangkar karangnya itu ada. Makanya ada empal gentong. Oke, menarik. Itu nanti lanjutannya. Itu lanjutannya nanti soal gimana kita menjelajahi Qatar. Kita kembali ke topik. Berarti agak-agak meloncat dikit. Nggak apa-apa. Tapi kita teman-teman kan juga pengen tahu kenapa Mas Atung bisa ke Qatar. Tapi Terus, mungkin Mas, ada juga kita harus share pengalaman Mas Atung itu persisnya tahun berapa Mas? apanya? Ke Qatarnya. Jadi kan belum di-mention tuh. Jadi lebih baik disebutin tuh Mas Atung. Iya. Kapan kesana? Sekarang kan 2024. Nah, itu kemarin ke sana 2023. Oh iya, aku pikir berapa tahun yang lalu. Baru. Wow, berarti masih update. Masih ada. Bisa nonton, berarti bisa nonton ini dong. Piala Asia itu kapan ya? Wah, Baru kemarin ya? Oh, dia udah balik. Udah balik dia. Awal tahun. Udah nggak ini. Sayang aja. Oke, kembali ke masalah Rumi. Tiba-tiba kamu nemuin itu gimana ceritanya? Pas masuk ke Qatar National Library itu ya? Iya. Iya, gimana itu? Jadi di QNL ya. Qatar National Library itu ada banyak koleksinya. Tapi kalau boleh digolongkan atau dikategorisasi, ada naskah yang digital, kemudian ada yang fisik, dan ada yang eksibisi. Nah, kalau yang fisik kita bisa meminjam, memegang gitu boleh. Tapi yang eksibisi ini yang dipamerkan itu hanya ada di display gitu ya. Nah, yang manuskrip Rumi itu ada di display itu, di eksibisi. Dan menariknya adalah bahwa semua yang berkaitan dengan heritage, kebudayaan itu ada di bawah tanah. Bawah tanah. Kan kalau kita mungkin perpus nasional itu kan menjulang ke atas. Nah, ini lebih melebar dan ke bawah. Entah kenapa alasannya bahwa manuskrip itu di bawah. Mungkin lebih safety kali ya. Suhu lebih segala aman. macam kali ya. Betul. Nah, jadi dari atas kita bisa melihat bahwa di bawah itu ada pameran manuskrip yang bisa kita kunjungi. Benar-benar luar biasa kekayaannya. Karena memang Qatar sedang berusaha membranding peradaban Arab itu ada di Qatar. Berbagai manuskrip tentang Arab mereka punya. Termasuk Rumi ini. Termasuk Rumi Masnawi. Itu yang dari situ di identifikasinya. Itu tahun berapa itu? Mas Atung baca enggak itu? Ya, ada tulisan karena kita tidak bisa memegang ya ini masalahnya. Nanti ada ininya nanti ada VT-nya nanti yang tentang Mas Atung ada ketika ngambil gambar Dewan Masnawi yang asli, naskah aslinya nanti. Ya, kalau kita mempelajari kodikologi misalnya, maka naskah memang harus dipegang, dilihat di terawang ini kertas dari zaman kapan, ada watermarknya atau tidak, kemudian kolofonnya bagaimana, itu lebih enak gitu ya. Artinya itu istilah-istilah filologi, teman-teman. Jadi pokoknya ini kertasnya jenisnya apa, kayak pekerjaannya kayak gini gitu aja itu. Nanti ahli filologi Mas Atung yang detailnya lebih paham. Betul. Terus bisa baca Mas Atung itu? Itu hurufnya huruf Arab ya? Kalau secara kasat mata itu ya ada waw, ada alif, ada ta gitu ya. Iya Arab. Tapi ternyata itu adalah bahasa Persia. Hurufnya Arab bahasa Persia atau memang hurufnya sendiri berbeda? Hurufnya sama. Arab tetap sama. Mungkin kalau di Indonesia ya pegon ya. Oh pegon. Ya paham. Jadi Arab, kemudian ada sedikit modifikasi misalnya titik 3 dalam eng gitu kan, karena di Arab tidak kenal diftong eng gitu ya. Betul. Tapi karena kebudayaan Persia dan Arab kan mirip ya. Nah, mungkin pegon ini juga seperti itu. Mereka meminjam aksara Arab tetapi huruf Arab tetapi bahasanya adalah bahasa Persia. Bahasa Persia. Pas ngelihat ya kagum aja, cuma saya nggak bisa baca. Nah, menariknya, untungnya saya bisa meng-cross-check ulang apakah ada terjemahan yang
dia langsung mengalih bahasakan dari Masnawi ke Indonesia atau ke bahasa lain gitu ya. Ternyata ada gitu. Salah satu penulis kita juga ada yang melakukan itu. Mau kita baca puisinya? Boleh juga, boleh nanti juga. Mas Han coba bisa menerangkan ya bagaimana arti entah itu secara harfiah maupun non harfiah. Ya, ini di sini kebetulan ada ya karya dari Afifah Ahmad, sorry. Afifah Ahmad, PCNU Teheran. Oh, ini PCNU. Betul. Ya. Beliau penulis di berbagai media dan di bukunya juga banyak. Nah, coba saya baca di sini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tulisannya hurufnya Arab tapi bahasanya Persi. Ini diambil dari Masnawi jilid 2 bait ke 2221. Bunyinya gini, Mas. Ya. Kemanapun kau langkahkan kaki, temuilah para kekasih ilahi. Kemanapun kau langkahkan kaki, temuilah para kekasih. Ini sederhana tetapi pasti mengandung nilai-nilai yang filosofis gitu ya. Nah, mungkin Mas Handoko bisa menjelaskan tuh arti dari secuplik penggalan tadi. Gini Mas Atung ya, ini memang agak, kalau kita udah ngomong bahasa asing itu memang agak berbeda ya, khususnya di ranah sastra ya. Iya, gimana tuh? Kadang-kadang kita membaca beberapa buku terjemahan, ya kan, kok beda antara satu dan yang lain. Jadi aku baca terjemahan, misalnya aku contoh Masnawi deh, Masnawi yang terbitan A enak nih. Pas aku coba cek lagi di penerbitan B, kok nggak enak. Oh gitu. Padahal ininya sama. Yeah. Nah itu kan. Nah ini berarti ada apa ini? Masalahnya apa ini? Nah belum lagi beberapa karya-karya, apalagi kita kan juga mengenal karya-karya pujangga Eropa, pujangga Arabia dan lain sebagainya, Jazirah Arab. Kalau kita tidak bisa menguasai bahasanya kan jadi berbahaya. Itu maksudnya. Nah di dalam konteks Masnawi ini, ya sedikit banyak aku bisa menafsirkan itu kegelisahan spiritualnya Rumi yang tadi Mas Atung sampaikan, bahwa ketika orang sudah gila kepada ilahi, dimanapun ia berada, kemanapun ia bertemu, kemanapun ia berjalan, ketemunya ilahi-ilahi semua. Oke. Entitas ilahi itu ada di mana-mana bagi dia. Citraan Tuhan. Iya, artinya bukan, bahkan ibarat Tuhan itu mewujud dalam suatu bentuk itu. Bentuk teman, berarti bukan Tuhan itu banyak. Manifestasi. Iya. Jadi sekian banyak, karena akhirnya menimbulkan kecintaan, tidak mau menyakiti. Hal itu akhirnya muncul dari konsep spiritual, bahwa dimanapun aku melihat, kan ada juga yang gue bilang, dimanapun aku melihat, hanya melihatmu aja, tidak melihat yang lain. Contoh-contoh seperti itu. Nah, di dalam konteks ini kan, kalau di dalam sastra itu ada namanya sastra terjemahan, Mas Atung. Di dalam sastra itu ada namanya sastra terjemahan. Aku dulu diajarkan di terjemahan itu waktu di kampus di UI itu dibilang menerjemahkan itu harus menguasai bahasa aslinya. Langsung. Jadi tidak boleh kita pakai piranti lain untuk menerjemahkan. Contohnya, ada naskah Masnawi itu kan ngebum di Amerika nih. Otomatis dari bahasa Persi diterjemahkan ke bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris dulu. Terus kita Indonesia mengambil, karena aku nggak tahu bahasa Persi, aku terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu di terjemahan bermasalah ini nanti pasti. Karena sudah mengalami penurunan makna, pergeseran makna. Ini di Inggris ditarik ke Indonesia. Yang baiknya menerjemahkan Masnawi itu, karena aku memang pengagumnya Rumi, harus dari Persinya. Itu akan berasa ininya apa? Soulnya itu berasa. Jiwanya, ruhnya itu akan berasa. Tapi kalau kita ngambil dari Inggris, itu masalah, dari bahasa Inggris terus kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita susah nyari padanannya. Tapi kalau langsung dari Persi langsung ke kita, itu akan bisa dimaknai kata per katanya. Apalagi si penerjemahnya ini misalnya punya latar belakang sastra. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Jadi penerjemah itu
dia ngadepin dua tantangan Mas Atung. Iya, iya. Tantangan pertama itu adalah menguasai bahasa asingnya. Betul. Kalau sekarang Persi, contoh Masnawi Persi, berarti Persinya itu harus menguasai. Kedua, apakah cukup menguasai bahasa Persi? Bisa menghasilkan karya yang bagus? Oh, enggak bisa. Karena dia butuh bahasa Indonesia sastra yang matang. Diksinya kaya. Diksinya harus kaya untuk diksi Indonesianya ya. Iya, iya. Sama halnya kita ada bahasa Indonesia, nggak mungkin bisa bahasa Indonesia. Tapi pelajaran bahasa Indonesia emang bahasanya nilainya bagus. Belum tentu. Jeblok semua. Bisa jeblok semua, padahal bahasa keseharian loh. Karena beda. Bahasa tulis kita sama bahasa percakapan. Kita itu ada bahasa tulis, bahasa percakapan, ada bahasa sastra. Ini berbeda semua ini dalam konteks penggunaannya. Nah itu kan menarik. Nah apabila yang menerjemahkan Masnawi ini menguasai bahasa Persi dan punya estetika di sastra, maka hasilnya akan bagus. Itu dijamin, pasti hasilnya akan bagus. Karena dia akan mencari padanan persisnya di dalam bahasa Indonesia di istilah Persi ini. Itu pasti akan dikejar sampai sejauh mana gitu. Jadi ternyata aku baru tahu nih bahwa ternyata terjemahan itu juga ada grade-nya lah, ada tingkatannya. Ada Mana tingkatannya. Nih, bahkan mungkin ya orang akan mengejar terjemahan si A karena dia menguasai bahasa aslinya. Betul. Daripada si B yang hanya mengandalkan terjemah Inggris gitu ya. Makanya aku selalu menyarankan, ini kan termasuk sampai ketika Mas Atung ketika ngambil tesis kan gitu. Selalu diminta rujuk buku aslinya kan, sumber utamanya kan, nggak bisa menggunakan bahasa asingnya kan. Kalau nggak harus diinformasikan bahwa aku ngambil ini dari naskah ini yang sumbernya naskah Indo, kan gitu. Selalu disampaikan begitu biar kita tahu bahwa tidak ada terjadi miss dalam konteks komunikasinya, komunikasi tekstual. Nah, ini ada beberapa tahun lalu saya mengutip Rumi dan tadi di awal saya bilang sebagai penyemangat ya. Salah satunya adalah gini. Jangan pernah merasa sendiri karena di dalam diri ada semesta. Betul. Itu singkat tapi padat. Padat. Kalau Mas Handoko mananya gimana itu? Aku membaca Diwan Masnawi ini yang Mas Atung sampaikan. Aku jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sendiri karena dalam diri itu ada semesta. Bagiku itu kalau orang Jawa nyebutnya ada jagat ageng, ada jagat alit. Ada dunia besar, ada dunia kecil. Betul. Gitu. Nah, dunia kecil itu konteksnya adalah kita. Ada dunia besar lagi. Nah, tapi di Jawa ada kenal namanya jagatwalian. Nah, apa itu? Jagatwalian itu kecilnya kita itu besar sesungguhnya. Besarnya semesta itu sebetulnya kecil buat kita. Jadi di filsafat Jawa itu ada namanya keris manjing warongko manjing keris atau kodok ngemuli leng. Kalau diterjemahkan satu-satu, warongko manjing keris itu tempat keris ini masuk ke dalam keris, bukan kerisnya yang masuk dalam warongkonya. Atau mungkin lebih simpelnya gini deh. Leng itu artinya rumah kodok. Kodok punya rumah. Nah, rumahnya itu namanya leng. Lobang itu. Lobangnya kodok itu. Nah, di dalam itu dibalik. Bukan kalau kodok masuk ke dalam rumahnya, berarti rumahnya kan yang nutupin kodoknya. Nah, ini posisi orang Jawa ngelihatnya nggak begitu. Kodok ini nutupi rumahnya. Maka konteks yang dipakai adalah dalamnya bahwa kita itu mewakili semesta ini. Ini kita mulai dari situ dulu, nanti baru kita terjemahkan apa maksudnya itu. Paham nggak Mas Atung? Saya maksud. Jadi bahwa semua itu bermula dari kita. Segala hal, kejadian, kehidupan, segala macam itu berawal dari kita. Itu cara pikir tadi. Bahwa kita itu mengendalikan semesta ini. Contoh simpelnya, aku akan mempengaruhi siapapun yang akan bertemu denganku. Itu satu contoh. Karena ada energi dan lain sebagainya yang saling terkait, saling terikat. Oke? Nah, pada saat kita merasa sendiri, kembali ke konteks tadi, sebetulnya kita tidak sendiri karena semesta itu ada dalam diri kita sesungguhnya. Makanya aku bilang, segala macam Tuhan menciptakan makhluk, ada satu yang diciptakan yang paling sempurna. Yaitu manusia. Itu fik itu. Artinya apa? Dari sekian banyak ciptaan Gusti Allah, itu manusia yang paling sempurna.
kesempurnaan ini yang kemudian para sufi bisa mendeteksi atau bisa merasakan, bisa mencoba menyatukan dirinya ke esensi ilahiyah tadi. Karena memang kalau dari semua ciptaan manusia yang paling ini kok, yang paling dekat kok, berarti manusia yang punya peluang besar untuk mendekati esensi ilahi tadi gitu. Itu perjalanan sufinya seperti itu. Akhirnya apa? Aku bagian dari citra Tuhan itu. Akhirnya jadi begitu. Bentuk citra ya, bukan aku Tuhan itu, bukan, tapi nanti akan ketemu yang lebih keras lagi bunyinya, yang anak al-haq itu. Manunggaling Kawula Gusti itu. Larinya nanti akan ke sana. Nah, kita tidak membahas sampai sejauh itu, cuman kalau kembali ke konteksnya Jalaluddin Rumi, itu bahwa kesadaran itu ada. Bahwa ketika dia merasa sendiri, sesungguhnya dia tidak sendiri. Ketika dia merasa asing, sebetulnya dia tidak terasing. Nah, itu yang menarik dalam, makanya ketika Mas Atung sedih, nggak boleh terlalu lama. Kalau sedih terus ya habis air matanya. Kasihan. Kita tuku air mata habis. Gitu Mas Atung kira-kira. Ya, menarik emang. Rumi itu sebagai tokoh yang multi dimensi ya. Hidup di abad ke-13, tapi di abad saat ini pun karya-karyanya masih dibaca dan banyak pengaruhnya. Bahkan di Indonesia juga Mas Handoko tadi bilang banyak penyair yang terpengaruh dengan Rumi gitu ya. Banyak penyair Indonesia itu yang dipengaruhi oleh Rumi, banyak. Bahkan kalau kita identifikasi sederhana ya, kita buka aja berapa banyak judul yang terkait sama Rumi. Berapa banyak buku yang judulnya, yang isinya terkait sama Rumi. Itu pasti banyak. Tiap tahun bisa dikatakan akan terus bermunculan ya. Artinya apa? Dengan itu kita bisa mengasumsikan berarti penggemar Rumi di sini itu banyak banget. Karena apa? Kan tergantung permintaan kan. Kalau permintaan aja supply and demand kan. Nah, kalau ini banyak pasti akan artinya banyak sekali pecinta Rumi dan beberapa kemarin ada beberapa event dulu waktu di kampus, kemudian di Salihara dan lain sebagainya, seperti diadakan tari sama itu. Termasuk ke kedutaan. Sering diadakan tari sama itu, tari muter-muter itu loh. Bahkan di TV kan pernah ada tuh. Di beberapa TV swasta itu, di beberapa channel TV itu menampilkan itu tuh waktu Ramadan dan lain sebagainya. Hanya untuk hiburan ya. Sebagai simbol religiusitas juga. Ya. Akhirnya kan menjadi menarik kan. Rumi dijadikan tarian itu jadi simbol spiritual, simbol religiusitas. Itu hal yang menarik kalau menurut saya. Musik juga Mas. Iya betul. Dewa. Oh iya, itu kan sama itu. Yang performernya kan tarian Rumi. Betul. Makanya sampai ke anaknya dikasih nama sama. Ya, inspirasi banget. Nah, artinya itu kan banyak kan pengaruhnya gitu loh. Termasuk di musik pun ada. Ahmad Dhani satu di antara itu. Pengaruhnya kan besar juga. Gitu. Ya. Mungkin sebagai penutup Mas Handoko, apa nasihat atau hal-hal yang bisa di pengalaman agar mungkin generasi saya atau bahkan nanti yang lebih muda lagi bisa menjadikan Rumi ini sebagai jembatan bertemu dengan spiritualitas, dengan ilahi. Itu bagaimana? Sebetulnya begini. Pertama yang harus kita pahami adalah kesadaran. Semua bermula dari kesadaran. Berkaca pada Rumi ya, kita berkaca pada Rumi. Pada saat itu Syam Tabriz datang kan, lagi ada banyak bukunya Rumi di situ. Ini intinya aja. Terus kemudian sama Tabriz dibakar. Gitu. Karyanya Rumi dibakar. Okay. Rumi bingung, ini kan karya yang selama ini diajarkan itu, kenapa dia bakar? Itu kan satu proses yang susah untuk diterima. Betul. Sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita hormati tiba-tiba dibakar aja. Nggak masuk logika. Ya. Tapi akhirnya Rumi sadar, akhirnya tergila-gila sama gurunya ini. Akhirnya dia sadar bahwa itu bentuk-bentuk duniawi semua. Buku yang kamu ajarkan itu hanya hanya duniawi aja. Tidak akan mengubahmu gitu.
Makanya kitab-kitab banyak tuh akhirnya kitab. Dan ini bukan berarti aku mengajarkan untuk bakar kitab, itu bukan begitu maksudnya. Baru aku mau bilang itu kayaknya banyak buku pro bakar juga tuh. Atau sedang penelitian disertasi, ini kayaknya filenya boleh nih kita colong. Karena Rumi jangan lupa, karena saya melakukan itu pada Rumi gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Artinya itu simbolis juga. Simbolis, Ya? artinya bahwa janganlah kita tergoda oleh yang sifat duniawi itu, Menarik, karena ada esensi dari benda itu. Jadi buku ini dibakar juga tidak apa-apa. Iya. Yang nggak bisa dibakar apanya? Isinya. Isi dari buku ini, gitu loh. Ilmu pengetahuan yang tertera dalam buku ini, dalam kumpulan puisiku ini, gitu misalnya. Artinya apa? Kamu jangan terjebak. Aku udah nyimpen kitabku, ya sudah, tak simpen aja gitu. Tapi tidak menjalankan. Sama halnya kalau di Islam, kamu membaca Al-Quran, baca, tapi dibaca aja. nggak dilakuin, nggak diterapkan apa-apa, itu yang kemudian diberontak, bakar aja kalau gitu. Buat apa kamu mengajarkan tapi kamu tidak melakukan? Paham nggak maksudnya? Iya. Nah, itu kekagetan Rumi pertama gitu. Dia pikir yang dilakukan itu sudah terbaik gitu loh. Mengajarkan semua itu gitu loh. Berarti si gurunya ini melihat bahwa si Rumi ini belum sadar. Belum sadar. Nah, pasca itu baru tuh. Iya. Oh iya ya. Ini semua, jadi aku harus, ketika aku dapatkan ilmu ini, ya ilmu ini harus aku jalankan. Di Islam kan selalu diajarkan begitu kan. Iya. Jangan terlalu banyak ilmu. Satu ilmu kamu jalankan itu udah luar biasa, daripada banyak ilmu tapi nggak satu pun yang kamu jalankan. Hanya itu kolektor kan? saja. Hanya kolektor aja. Kolektor kalau di dalam ini kolektor teori. Teorinya banyak tapi nggak ada yang dipakai. Buat apa gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya ya mendingan kita jangan terlalu maruk lah istilah terhadap teori-teori pengetahuan dan lain sebagainya. Akan lebih bagus kalau pengetahuan itu diterapkan dengan mempertahankan aturan, undang-undang, etika, norma, kesopanan dan lain sebagainya gitu. Tetap harus ada filter itu. Dan spiritual itu kembali lagi itu tidak datang dari luar. Datang dari? Spiritual itu datang dari dalam. Waduh. Kalau mau ngejar keluar nggak akan pernah ketemu. Ini bab tersendiri lagi kayaknya ini. Kesadaran soalnya. Gitu Mas Sato. Iya. Aku jadi ingat ya, mungkin sebagai pembanding entah pas atau tidak, tapi dalam otakku aku berpikir bahwa dulu ada yang pernah bilang gini, bahwa mobilmu itu tidak akan dibawa masuk dalam kubur. Yang bisa masuk dalam kubur adalah pahala dari mobil itu yang kamu pinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Persis. Daripada lu punya mobil, lu punya banyak harta benda cuma sebagai pajangan, pun dia tidak akan masuk dalam kubur. Betul. Justru itu bisa menolong kamu masuk ke dalam kubur kalau itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, orang yang membutuhkan. Seperti itu ya? Ya betul. Artinya bahwa materi itu tidak bisa menjadi patokan sebuah prestasi, tetapi hak gunanya, kemudian apa yang bisa bermanfaat gitu ya. Menyambung yang Mas Atung sampaikan, maka akan ada aliran sufi yang kemudian meninggalkan keduniawian. Karena bagi mereka begini Mas Atung, kalau aku membawa banyak materi, nanti masuk surganya susah. Karena pasti akan ditanya, aku punya mobilmu kamu pakai buat apa? Cara pendapatan mobilmu seperti apa? Mobilmu kamu tumpuk aja atau kamu pakai yang lain? Di samping rumahmu ada orang miskin nggak? Kamu sampai numpuk mobil. Nah kayak gitu-gitu. Akhirnya, urusan mobil sebentar malah ribet banget, ganggu banget. Aku punya baju, ditanya bajumu dapatnya dari mana? Kok jadi susah ya benda-benda ini gitu. Kamu punya tanah banyak, tanahmu kamu pakai buat apa? Ada nggak orang sebelah yang kita nggak mampu? Ada nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu yang mengganggu kita gitu. Akhirnya orang ini masalah berarti. Yang keindahan sementara ini ternyata mengganggu kita. Akhirnya larilah ke mengasingkan diri dari dunia itu. Makanya akhirnya ada aliran sufi yang menjauhi keduniawian. Jadi bukan aku pengen menyatu dengan Tuhan akhirnya menjauhkan diri, bukan ya itu ya, tapi tidak semata-mata itu gitu loh. Ada satu konsekuensi yang dia ngerasakan, kalau aku punya sekian banyak ini, ntar kalau aku diminta pertanggungjawabannya gimana? Mungkin hampir serupa ya dengan misalnya kita masuk ke swalayan, ya kan bebas kita masuk. Betul. Nah kemudian kalau kamu ke swalayan ngambil banyak barang, itu nanti ketika keluar di kasir, itu pertanyaannya prosesnya akan lama. Betul. Daripada cuma lu bawa satu ke swalayan cuma mau beli 1 kilo beras aja lah. Itu keluar gampang aja. Cepat. Karena kita cuma ngambil ini aja gitu. Persis. Daripada ngambil banyak materi, kemudian dianalisis lah, di barcode ini berapa lu. Belum lagi kalau ada diskon, Mas ini diskon mau ngambil lagi nggak? Makin lama lagi.
Iya, menarik. Persis seperti Iya, itu. iya, iya. Makanya kenapa ada satu aliran sufi yang menjauhkan dia karena itu. Iya, Ini iya. malah ganggu nanti aku Ganggu, ketemu. Nah, ganggu. ingat dia tidak ini akan mengganggu pertemuanku dengan kekasihku. Iya, gitu. iya, Ini iya. akan mengganggu pertemuanku dengan Tuhan. Betul. Hanya gara-gara aku bawa ini gitu loh. Jadi tanyain macam-macam padahal Iya. kangenku sudah nggak karu-karuan Iya, iya. gitu. Kira-kira gitulah. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak episode kali ini bersama Mas Atung dan Mas Handoko. Terima kasih Mas Handoko Terima kasih. pengalamannya. Satu. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang diwacanakan oleh Rumi dan juga diajarkan oleh guru-guru sufi lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.